wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian nak hari ini? Baik. Sehat nak? Sehat. Bersemangat? Semangat. Mira. Baik. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, silakan kita berdoa dulu agar nanti pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kelola emosi. Jadi saat hari ini kita akan membahas tentang kelola emosi. Kalian tahu setiap manusia punya emosi? Tahu. Hari ini kalian juga punya emosi, nak? Punya. Baik. Emosi itu contohnya apa? Marah? Si pasti ya. Kesal, terus stres, terus frustasi, terus apa lagi? Emosinya kok marah? Nggak ada yang emosi baik, nak? Ada nggak emosi baik? Oke, nanti kita bahas. Baik. Nah, tujuan pembahasan kita hari ini adalah untuk membantu kalian bisa mengelola emosi kalian dengan baik. Contohnya ketika kalian marah di sekolah, nak, ketika kalian sudah mendapatkan materi ini, nanti kalian bisa mengendalikan marah kalian itu, sehingga tidak akan ada pertengkaran, perkelahian, percecokan, atau olok-olokan dan sebagainya. Harapan kami seperti itu, maka nanti silahkan kegiatan ini diikuti dengan baik, agar nantinya ketika kalian ada emosi di sekolah ataupun di rumah itu, atau dimanapun kalian berada, kalian bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga tidak akan terjadi permasalahan dengan emosi yang baru kalian. Oke, agar nanti kegiatan kita hasilnya maksimal, kalian bersemangat, kita mengadakan permainan dulu atau ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Jadi nanti permainannya gampang. Selama kalian berkonsentrasi, kalian akan betul. Hanya untuk tepuk, nah, ketika Basi mengatakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tapi kalau Basi nggak katakan tepuk, hanya 1, maka tidak ada tepuk. 2, tidak ada tepuk. Jadi kuncinya adalah ketika ada kata tepuk berarti kalian melakukan tepuk. Tapi ketika tidak ada kata tepuk berarti kalian tidak melakukan apapun. Paham? Oke, kita coba. Tepuk 1. 1, nak. Bukan 2. Yang bareng ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. 3. 2. Kok belum konsentrasi? Ingat, ketika ada tepuk berarti kalian tepuk. Ketika tidak ada tepuk berarti tidak ada tepuk. Siap? Siap. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. 2. Masih ada yang belum konsentrasi. Ulang lagi sampai betul semuanya. Jadi nanti biar tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2, 1, 3, tepuk 3. Terima kasih ya buat semua anak. Silakan duduk kembali. Baik, nah semuanya nanti hasilnya seperti apa nanti setelah dibacakan ceritanya. Jadi kalian satu-satu tolong dibagikan komplain ke yang cowok. Satu-satu, tidak dulu semuanya. Dibagi satu-satu ke belakang. Yuk. Semua mempunyai satu kertas. Kertasnya untuk apa? Nanti untuk mengukur emosi kalian. Emosi kalian itu seperti apa nanti ketika memegang kertas? Enggak cukup, ini masih bisa kasih sambil. Dan semuanya
atau cerita ini, kalau perasaan kalian, kertas ini begini. Ketika kalian mendengarkan itu, kalian anggap biasa, elus saja kertas itu. Ketika kalian mendengar itu, kalian ada emosi, marah, jengkel, kesal, tahan kertas ini. Begitu seterusnya. Nanti terakhir akan kita lihat hasilnya kertas ini seperti apa. Dari kertas yang bersih kayak gini, yang rapi, yang halus kayak gini, nanti jadinya apa nih? Itu nanti bisa kita lihat. Siap kan? Siap. Baik. Kalimat yang pertama, hari ini kalian bangun terlambat. Ya. Yang kedua, karena waktu mepet, kalian tidak sempat sarapan dan lupa minta uang saku ke ibumu. Sudah disampaikan perasaannya di kertas? Yang ketiga, saat ke sekolah kalian diantar ayahmu, tetapi di tengah jalan ban motor kempes. Karena di tengah persawahan tidak ada bengkel, kalian jalan kaki cukup jauh untuk sampai ke bengkel. Luapkan di kertas. Sudah? Oke. Yang keempat, setelah sampai bengkel tambal ban, kalian masih harus menunggu kurang lebih 10 menit karena bengkel belum buka. Sehingga waktu untuk mengganti ban atau menambal ban cukup lama. Kalian jangan terpengaruh dengan yang kalian, sesuai hati nurani kalian. Nggak harus sama nanti. Ya, sudah. Lanjut ya. Jadi nggak harus sama. Kertas itu nanti boleh berbeda hasilnya. Sampai di kelas, pas pelajaran matematika, kamu diminta guru untuk mengumpulkan tugas matematika. Ketika kamu mencari di tas, ternyata buku tugasmu tidak ada. Karena buku tertinggal di meja makan. Karena tadi kalian mau makan gak jadi ya. Jangan lihat kertas teman kalian. Lihat kertasmu sendiri-sendiri. Terus tertinggal di meja makan dan kamu lupa memasukkan ke tas saat oh itu punya Saputra yang siapa lagi? Satu. Ternyata semua kertas lecek semua ya? Ya, oke. Itu menunjukkan apa nak? Emosimu. Oke. Tetapi nak, kunci yang terakhir, kata yang terakhir itu tadi apa? Bahwa ternyata ibumu yang datang ke sekolah untuk mengantar angkatmu, mengantar uang sakumu, dan mengantar buku tugasmu. Pertanyaan Besti sekarang pada kalian. Setelah tadi Besti cerita, kalian mengaplikasikan dalam kertas perasaanmu saat itu, endingnya apa? Terakhir apa? Ketika ternyata ibumu datang mengantarkan semua kebutuhanmu, menyesal. Ada yang tidak menyesal, nah? Ada yang tidak menyesal? Semua menyesal. Yang cowok-cowok menyesal nggak? Yang cowok-cowok menyesal nggak? Yang cewek? Menyesal. Nah, jadi intinya apa, nak? Bahwa kita harus mengendalikan emosi kita. Karena belum tentu loh, awal emosi berikutnya, emosi marah, kesal, jengkel dan sebagainya, akhirnya juga jengkel. Seperti cerita kita tadi, bahwa ketika di awal-awal kita jengkel, sudah bangun kesiangan, tidak bisa makan pagi, ban bocor, jalan lama, sampai di sekolah dimarahi guru karena ketinggalan, disuruh berdiri di depan kelas. Tapi endingnya apa? Ibu kita loh, ibu yang menyayangi kita, mengantar makanan, mengantar uang saku, mengantar buku. Jadi intinya apa?
kita harus bisa mengendalikan emosi kita karena kita tidak tahu di akhir emosi kita itu ada apa. Sama halnya ketika misalnya kalian di sekolah diskusi. Mendiskusikan apa ya? Nanti tentang emosi, tentang kita harus bisa mengendalikan emosi. Tahap refleksi. Kita diskusi ya. Ini berapa? 30 anak. Jadi 5 kelompok ya. Jadi 5 kelompok. Jadi berhitung 1 sampai 5, berhitung 1 sampai 5. Oke? Oke. Dari Oka. Sempurna 5. 1. 5, yuk. 5. Kamu 1. 2. 1. 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5. Yang 5 bergabung dengan 5, yang 1 bergabung dengan 1, yang 3 bergabung dengan 3, yang 2 bergabung dengan 2. Yang 1 tadi siapa Nadong? Yang 1 berdiri dulu. 1 berdiri dulu. Yuk, 1 berdiri dulu. Ayo keluar dari meja dulu. Yuk. 1 berdiri dulu. Keluar dari meja dulu. Ada di sebelah mana dulu? Sini dulu. Yang depan situ dulu. Yuk, 1 di situ dulu. Ya. Yuk, 1. Sekarang 2. 2 mana? 2. Oke, di sini dulu 2. 2. Sini. Enggak usah bawa buku dulu. 2. 2. Kamu berapa? 2. 3 mana 3? Yuk, kita di situ dulu, di tengah aja, di tengah aja. Kamu berapa? 3. Ya, kita di situ dulu. Yuk, 4 di sebelah sana. Sebelah sana. 4 bergabung 4. Kamu tadi berapa? 4 di situ dulu deh. 5 di pojok sana dulu. 5, silakan berdiri dulu semua. Oke. Yes? Sudah? Oke, sekarang kalian pilih meja untuk berdiskusi. Yang dipindah hanya kursinya saja. Jadi 1 meja aja, kursinya dipindah. Jadi 1 meja untuk berdiskusi 5 anak. Anak dipakai nomor berapa ini? Itu 5. Situ berapa? Ya, situ. Terus ini salah satu yang menulis. Silakan pakai salah satu menulis. Yang lain memberi masukan. Nanti setelah selesai diskusi kalian mempresentasikan di depan. Jadi ada yang maju nanti kelompok maju ke depan. Yang harus kalian tahu begini, bahwa emosi itu emosi itu tidak hanya marah, tidak hanya jengkel, tidak hanya stres, tidak hanya frustasi, tidak hanya kecewa. Emosi itu ada 2 pada prinsipnya. Emosi baik dan emosi tidak baik. Emosi positif dan emosi negatif. Nah, dua-duanya ini harus kalian kenal semuanya. Kalau tadi yang kalian sebutkan itu adalah semua emosi yang negatif. Nah, silahkan berdiskusi. Ya, semuanya berdiskusi. Sudah punya kertas belum? Ini masih ada 2 kertas kosong. Ya. Pakai nama kelompok. Iya, nama kelompok 5. Namanya siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 namanya ini, kelompok 2 namanya ini. Ada kertas belum itu? Sudah. Baik, silahkan ditulis dulu. Setelah itu kalian berdiskusi, saling memberi pendapat, ditulis di situ, nanti bareng-bareng dipresentasikan di depan. Yo, semuanya. Kalian mengemukakan pendapat.
Sudah? Baik, diberi apa nak? Diberi D, beri O, beri D. Menyampaikan hasil diskusinya? Oke. Yuk. Oke. Diberi apa nak? Diberi D, beri O, beri D. Baik, boleh ke belakang kamu. Sudah nak? Sudah? Dari hasil diskusi tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian dapatkan? Kesadaran. Bahwa yang pertama apa? Bahwa manusia itu punya dua emosi. Prinsipnya punya dua emosi. Gitu ya. Berikutnya bahwa manusia itu harus bisa mengendalikan emosi dengan apapun emosi. Baik, nah sekarang kita lanjut ke peta emosi. Bahwa kita harus mengenali peta emosi. Jadi emosi itu ada happy. Happy itu bagaimana? Bahagia, senang, bersemangat. Raut wajahnya kayak ini. Senyum. Excited. Excited itu ada. Sangat senang berlebihan, terlalu senang, terlalu bersemangat, terlalu bahagia. Kayak kita kalau tanya, kayak apa? Kalau emosi kayak gitu tuh menunjukkan apa? Bingung, diam, apa? Merenung, diam. Terus kalau sekarang, sekarang itu apa? Kaget. Itu wow. Sekarang kalau angry, siapa yang suka marah-marah di kelas ini? Iya Pak, nggak ya Pak ya? Wah, Oka sudah bisa mengendalikan emosi dengan baik sehingga tidak harus selalu marah. Siapakah yang hari ini baru bersedih nak? Siapa? Kenapa Selo? Oke. Hari ini ada yang sedih? Ya. Hari ini ada yang marah? Tidak. Hari ini ada yang sangat happy. Oh, bagus. Hari ini ada yang baru happy nak? Masa ada yang happy? Ada yang baru bingung? Ada yang sedih, susah, merana? Tidak, alhamdulillah. Jadi apapun emosi kita hari ini harus kita bisa mengelolanya dengan baik. Begitu pula besok emosi-emosi kita yang akan datang, baik itu di sekolah maupun di rumah. Agar apa? Agar hubungan kita dengan orang lain baik-baik saja. Agar diri kita juga baik-baik saja. Baik, lanjut. Sekarang nak, lanjut. Nah, nanti diharapkan kalian semua setelah tahu emosi ini, kalian semua diharapkan nanti untuk bisa membuat atau merancang kelas itu bernuansa sel. Sel itu seperti ini maksudnya. Sel itu adalah biar kelas kalian nyaman, aman dan menyenangkan. Maka kalian harus merancang kelas kalian kelas 9D yang hebat ini untuk bisa membuat kalian nyaman, membuat kalian senang sehingga kalian akan
berada di dalamnya. Sel itu jadi begini. Jadi konsep pembelajaran sel itu begini nak. Kalian bisa mengendalikan emosi kalian, bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas ini dengan baik, dan bisa mengembangkan relasi atau hubungan sosial yang baik di kelas ini, sehingga dapat berempati. Berempati itu apa? Ikut merasakan perasaan orang lain. Setelah kalian bisa berempati, kalian bisa membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab untuk kelas. Contohnya begini. Ketika ada teman kalian yang sedih, kalian harus bisa menunjukkan rasa empati kalian ke teman tersebut. Jangan malah digodain, jangan malah diganggu, jangan malah diejek. Tetapi kalian harus bisa merasakan seandainya itu terjadi pada diriku, maka aku harus seperti apa. Maka ajak teman kalian untuk bicara, ngobrol. Setelah tahu latar belakangnya, kalian ikut dia, kalian beri solusi kepadanya. Maksudnya seperti itu. Jadi kelas itu harus selalu dalam keadaan aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga semua warga kelas itu betah di dalam kelas. Kalau semuanya betah di dalam kelas, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Tidak ada yang sering keluar masuk kelas. Baik nak, jadi tugas kalian saat ini adalah kalian merancang kelas yang bernuansa sel yang sudah Betty sampaikan tadi. Itu silakan kalian kelompoknya masing-masing buat emosi untuk membuat emosi kalian di kertas yang sudah Betty bagikan. Nanti silakan juga dipresentasikan untuk hasilnya. Semua punya ide, semua punya pendapat, semua menyampaikan emosi masing-masing. Ada pertanyaan? Kalau kita segera kerjakan itu kita sampai ke tahap ini, merancang kelas bernuansa sel. Baik, silakan dilaksanakan nak. Nanti semuanya bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil diskusi kalian masing-masing. Ya, boleh. Yo, semuanya berpendapat. Bu Esti, Ya, gambar berapa? sebanyak kalian bisa. Oke, semua emosi yang bisa kalian buat silakan dibuat di situ. Itu kertasnya tadi ya, sudah bertunjukkan ya. Ayo, semua dari kertas. Sebanyak kalian bisa membuat emosi dong. Iya. Tapi ditulis sih ini senang, ini susah, ini bahagia, ini sedih, ini khawatir, ini kecewa, ini bingung, ini menangis, kan begitu. Laporannya, silakan. Sudah? Yang lain segera maju. Ya,
kita pada hari ini sekali lagi bahwa tadi yang kita bahas adalah tentang emosi, bagaimana cara kita mengelola emosi dengan baik, sehingga nantinya ketika kita bisa menguasai emosi kita, mengelola emosi kita dengan baik, tidak akan ada masalah yang kita semua kita sikapi dengan bijak dan sabar. Itu ya. Jadi silakan nanti diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah maupun dalam masyarakat, dalam pergaulan kalian, biar hubungan sosial kalian baik kan. Demikian Nak, untuk selanjutnya minggu depan kita bahas materi yang lain yang nanti juga akan bermanfaat untuk kamu. Untuk mengakhiri acara atau kegiatan pada hari ini, karena semua sudah berjalan dengan lancar dan baik, mari kita bersyukur, berdoa kepada Allah agar apa yang kita laksanakan hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita bersama. Baik, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, Nak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.